who we are. We are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine. Respect, oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja angkatan 3 tahun 2023. Pada kesempatan ini hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan tema Ayo Belajar Al-Quran. Ayo belajar Quran Surah Al-Falaq dengan materi kelas 4 SD. Untuk itu, marilah kita saksikan praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran, semoga ke depan menjadi pembelajaran yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu anak-anakku. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas minta tolong pimpin temannya di depan untuk berdoa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Baiklah anak-anakku, silahkan buka Al-Qurannya. Kita membaca Quran Surah Al-Fatihah. Silahkan dibuka. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar memahami Quran Surah Al-Falaq. Minggu lalu sudah Ibu sampaikan materi kita, yakni makna Quran Surah Al-Falaq. Hari ini kita akan belajar yang pertama, tujuan kita yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, memahami surah Al-Falaq. Yang ketiga, membaca surah Al-Falaq. Dan yang terakhir adalah menulis Quran surah Al-Falaq. Baiklah anak-anakku, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran kita, anak-anakku, agar duduknya yang rapi, yang sopan, kita akan belajar ya. Sebelum itu Ibu mau absen dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir ya? Iya. Siva? Hadir Bu. Baik, hadir. Iya. Dian? Hadir Bu. Iya. Raffi? Hadir Bu. Alhamdulillah ya, semuanya Ibu lihat ini hadir. Iya. Untuk selanjutnya ada beberapa hal yang kita akan lakukan sebentar. Dalam pembelajaran ini kita akan melaksanakan diskusi. Nah, sebelum diskusi ada permainan yakni kita menggunakan kartu berpasangan atau di sini make a match ya. Kita akan mencari mana ayatnya dan mana terjemahnya. Selanjutnya kita diskusi. Setelah diskusi, nanti anak-anakku kiranya bisa mendemonstrasikan hasil diskusinya. Ya. Selanjutnya kita akan menonton sebuah video mengenai asal mula surah Al-Falaq itu turun ya. Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Falaq dan Surat An-Nas. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad menderita sebuah penyakit. Beliau merasa seperti melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak melakukannya. Hal tersebut terjadi selama beberapa kali dan mengganggu pikiran beliau. Rasulullah pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta disembuhkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa beliau melalui kedatangan dua malaikat yang menyamar menjadi manusia. Malaikat pertama duduk di dekat kepala Nabi dan malaikat kedua duduk di dekat kaki Nabi, dan terjadilah percakapan antara dua malaikat tersebut. Malaikat yang berada di dekat kaki Nabi bertanya kepada temannya, "Apa yang terjadi kepadanya?" Malaikat yang berada di dekat kepala Nabi menjawab, "Rasulullah terkena sihir." "Siapa orang yang menyihirnya? Dengan apa ia melakukannya?" "Seorang bernama Labid bin Al-A'sam telah menyihir Rasulullah dengan sihir dan rambut yang rontok serta mayat kurma jannah." Kedua malaikat itu masih saling berdebat seru. Nabi Muhammad mendengar pembicaraan mereka. "Di manakah sihirnya diletakkan?" Keesokan harinya, Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir dan beberapa orang sahabat untuk memeriksa sumur Zarwan. Lalu para sahabat menguras air sumur yang ternyata airnya berwarna merah kecoklatan. Setelah sumur menjadi kering, para sahabat menemukan sebuah gulungan di bawah sebuah batu di dasar sumur. Ketika gulungan dibuka, tampak gulungan tali yang terdiri dari 11 simpul. Gulungan tersebut diambil lalu dibakar. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq ayat 1 hingga 5 dan surat An-Nas ayat 1 hingga 6. Malaikat Jibril turun dari langit menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca kedua surat yang jika ayatnya digabung jumlahnya 11 ayat. Tiap ayat yang dibaca maka terurailah satu simpul dari tali di dalam gulungan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bisa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh, sedangkan surat An-Nas artinya manusia. Diambil dari kata An-Nas yang telah disebutkan beberapa kali dalam ayat. Hubungan kedua surat ini adalah anjuran untuk menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan makhluknya hanya kepada Allah semata. Setelah Rasulullah sembuh, beliau mencari tahu tentang siapa orang yang telah menyihirnya. Dialah Labid bin Al-Aqsam, adalah tukang sihir yang berasal dari Bani Zulaih. Ia telah bersekutu dengan para pemimpin Yahudi yang memintanya menyihir Rasulullah. Wahai Labid, kami telah gagal menyihir Muhammad. Maka dari itu, memohon kepadamu untuk menyihir Muhammad sampai ia kesakitan. Hanya engkau harapan terbesar kami. Mereka menjanjikan upah 9 dinar. Labid yang tergiur dengan upah tersebut setuju untuk menyihir Rasulullah. Labid menjawab permintaan mereka dengan semangat. Aku terima penawaran dari kalian. Kemudian, Labid menyuruh seorang anak kecil untuk membantu pekerjaan Rasulullah. Diam-diam tanpa sepengetahuan Rasulullah, anak kecil utusan Labid itu mencuri sisir rambut yang telah dipakai beliau. Anak kecil tersebut menyerahkan sisir milik Rasulullah kepada Labid. Dengan sisir itulah, Labid menggunakan helaian rambut Rasulullah yang tertinggal untuk menyihir beliau. Demikianlah kisah balik asal-usul turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita selalu membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebelum tidur, sebagai perlindungan sampai terbangun di waktu subuh. Kedua, perbanyaklah membaca kedua surat ini agar terhindar dari godaan syaitan, pengaruh jahat ataupun sihir. Namun jangan khawatir karena sihir hanya akan bekerja dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, setelah kita nonton video, adakah anak-anakku yang bisa menceritakan apa yang kamu nonton tadi, Nak? Minta tolong anakku Siva, bisa? Ya, silakan, Nak. Dari cerita di atas menunjukkan bahwa Rasulullah terkena sihir dan maka turunlah surah Al-Falaq. Dan jika dianjurkan untuk baca surah Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur dan menyambung kepada Allah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Nak Siva. Ada lagi? Ya, silakan, Nak. Maju. Jadi kita harus berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, Nak. Dari cerita di atas, Rasulullah akan disihir, tapi sihirnya tidak sampai ke Rasulullah. Tidak sampai ke Rasulullah. Karena Rasulullah membaca Quran surah Al-Falaq sebelum tidur. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Nak Siva. Silakan, Nak. Terima kasih. Nah, dari petikan video tadi kita sudah nonton, kita sudah lihat apa yang terjadi ketika Rasulullah akan disihir. Tetapi Rasulullah tidak masuk sihirnya, tidak bisa, ya. Karena apa? Rasulullah selalu
Quran surah Al-Falaq ya. Kita bisa terhindar dari kejahatan setan ya, dari sihir ya, ataupun kejahatan manusia bahkan hewan-hewan liar. Karena itu kita harus berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Quran surah Al-Falaq ini adalah ada 5 ayat. Nah, surah Al-Falaq ini surah ke-113. Surah Al-Falaq ini diambil dari ayat pertama adalah waktu subuh. Karena itu ibu minta kepada anak-anakku sebelum kita tidur, usahakan kita membaca Quran surah Al-Falaq. Ya, anak-anakku tentunya semuanya sudah hafal Quran surah Al-Falaq ya. Ya, bisa Nanda Rafi membacakan surah Al-Falaq dan temannya mengikutkan ya. Silakan Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil uqad. Wa min syarri nafasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iya, terima kasih. Anak-anakku semuanya sudah hafal. Jadi, ibu minta sebelum kamu tidur, kamu membaca Quran surah Al-Falaq ya. Nah, selanjutnya kita akan menemukan pasangan ayat surat Al-Falaq. Tentunya kan kalian sudah hafal. Nah, untuk itu ibu akan membagikan sebuah kartu berpasangan ayat dan terjemah. Sebentar ibu bagikan dan kalian akan mencari pasangannya, yaitu pasangannya, terjemahnya, dan lalu menempelkan di papan tulis. Jangan sampai salah ya. Ayat pertama artinya tentu artinya yang pertama ya. Ya, tentu anak-anakku semuanya sudah hafal. Sudah hafal surah Al-Falaq? Sudah. Alhamdulillah. Jadi sebentar ibu bagikan kartu berpasangannya dan kalian bisa menempelkan di depan ya. Ya. Nah, silakan sebentar, kalau ibu bagikan silakan dilihat. Kira-kira saya ini ayat keberapa dan artinya keberapa ya? Silakan. Dian. Ya, Siva. Baiklah, anak-anakku, ibu mau tahu kalian sudah hafal atau belum surah Al-Falaq. Angkat tangan dulu yang mempunyai ayat, yang pegang ayat. Ya, angkat tangan yang pegang terjemahnya. Oke, sebentar kalian akan mencari pasangannya di depan, ya? Iya.
Silakan anak-anakku maju di depan. Ya, silakan nak maju. Cari pasangannya, cari pasangannya. Siapa pasangannya? Ya, ya. Ayo, semangat. Nanti nak. Nah, kalau sudah ketemu pasangannya, silakan berpasangan. Silakan berpasangan. Silakan berpasangan. Nah, sudah dapat pasangannya semua ya? Sudah. Iya. Ibu mau lihat pasangannya yang mana. Ayat pertama. Ini lemnya nak. Tolong tempelkan di papan tulis. Ayat pertama. Yang lain minggir supaya temannya bisa menempel. Dan artinya. Iya. Selanjutnya siap-siap. Siapa pegang ayat kedua? Ya. Ayat kedua. Silakan ayat kedua maju. Yang sudah menempel duduk ya. Ya. Oke, bagus. Ayat pertama jangan sampai salah ya pasangannya ya. Iya. Silakan. Siap-siap. Ya. Siap-siap. Ayat ketiga. Ketiga. Maju mana pasangannya ya. Pinggir saja ya. Ya. Ayat 1, ayat kedua. Buka sepeda ya. Ini ayat 1. Ayat kedua. Ya. Ayat ketiga nanti di sini. Silakan cari tempatnya. Ayat keempat. Silakan. Kelima. Ayat ketiga. Ya. Nanti di sini ayat ketiga ya. Keempat. Ketiga sudah. Jadi keempat dan ayat kelima. Ayat terakhir jangan sampai salah ya. Iya. Silakan ditempel. Siapa paling bagus ini? Oh bagus semua, rapi semua. Tapi entah bagaimana jawabannya. Hasilnya kita lihat. Iya. Ini ayat keempat. Dan ini ayat kelima. Baiklah, anak-anakku, ibu mau cek dulu. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Sudah betul atau belum? Betul. Min syarri ma khalaq. Artinya dari kejahatan makhluk malam. Sudah betul atau belum? Betul. Betul. Bagus. Ayat ketiga. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Bagaimana? Betul. Betul. Bagus. Ayat keempat. Wa min syarri nafasati fil uqad. Artinya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Bagaimana nak? Betul. Bagus. Dan ayat yang terakhir yaitu ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pendengki bila ia didengki. Bagaimana? Betul.
Jadi kesimpulannya di sini kita harus selalu berlindung hanya kepada Allah dari sihir, dari kejahatan malam ya. Kita harus berlindung hanya kepada Allah dan kita harus selalu membaca Quran surah Al-Falaq. Oke, selanjutnya kita tepuk tangan dulu, tepuk tangan anak soleh. Kita berdiri semua. Ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin ngaji, rajin sholat. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baiklah, anak-anakku, setelah kalian memasangkan kartu, Ibu akan beri tugas kalian, yakni diskusi mengenai makna Quran surah Al-Falaq. Di sini Ibu akan bagi 3 kelompok. Nah, setiap kelompok sebentar mendiskusikan ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, dan ayat kelima. Dari hasil diskusi, nanti Ibu minta kalian bisa mendemonstrasikan di depan, ya, dan yang lain bisa mengomentari atau bertanya. Baiklah, anak-anakku, sebelum Ibu bagikan kelompok, ada yang mau bertanya, nak? Ada? Oh, tidak ada, ya. Jadi sebentar Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok 1 ya. Ya, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Stop dulu. Nah, kita sudah sampai pada kegiatan diskusi. Ibu minta sebentar kalian bisa mendiskusinya bersama teman kalian apa yang menjadi makna Quran surah Al-Falaq. Angkat tangan dulu kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Ya, kelompok 3. Baiklah, kalian bisa mendiskusikan dengan teman kalian apa yang menjadi makna Quran surah Al-Falaq. Oke, kalian bisa menulis di sini ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, untuk kelompok 1 mewakili 1 orang nanti membacakan, kelompok 2 mewakili 1 orang, dan kelompok 3 mewakili 1 orang ya yang membacakan, dan yang lain mendengarkan. Untuk kelompok 1 maju ke depan. Silakan bacakan ayat pertama dan ayat kedua. Surah Al-Falaq mengandung isti'adzah, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah. Dalam memohon perlindungan, dalam surah Al-Falaq ini Allah disebut dengan sifatnya Rabbul Falaq, yakni Tuhannya pagi dan Tuhan seluruh makhluk. Sebagaimana Allah bisa membelah kegelapan malam dengan terang-terangnya pagi.
Allah juga bisa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan. Ya, adakah anak-anakku yang mau mengomentari hasil diskusinya? Ada? Sudah jelas semua? Alhamdulillah. Kita beri dulu tepuk tangan. Silakan Nak, terima kasih. Kelompok 2 silakan maju. Selanjutnya siap kelompok 3 ya. Nah, semua ada hasil diskusinya. Silakan Nak. Surat Al-Falaq juga mengandung isti'adzah kepada Allah dari kejahatan di waktu malam, kejahatan sihir dan kejahatan orang yang hasad. Meskipun ketiga kejahatan ini termasuk dalam kejahatan makhluk Allah, syar'i makola, ketiganya memerlukan perhatian khusus sehingga disebutkan lebih rinci. Bagaimana? Sudah jelas sama anakku? Jelas. Alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk anakku. Ayo kelompok 3. Wah, seperti semangat ini Ibu lihat kelompok 3. Ya. Silakan dibacakan hasil diskusinya ayat ke-4 dan ke-5 ya. 4. Dalam surat Al-Falaq ini terdapat dalil bahwa sihir itu ada dan karenanya manusia harus berlindung kepada Allah, bukan kepada selainnya. 5. Surat Al-Falaq menjelaskan hasad itu membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Karenanya kita perlu menghindarinya serta memohon perlindungan Allah darinya. Iya. Bagaimana? Sudah jelas sama anakku? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Semangat. Silakan duduk. Ya. Dari kesimpulan yang Namdaku berikan tadi, alhamdulillah semuanya bagus semua. Dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima semuanya bagus semua. Tinggal kita mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kesimpulan dari makna Quran surah Al-Falaq tadi yakni kita harus berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan ya. Nah, bagaimana caranya Bu Guru? Caranya itu Nak, kita sebelum tidur kita membaca Quran surah Al-Falaq agar kita bisa terlindung dari kejahatan malam, dari tukang sihir ya. Seperti yang Ibu jelaskan materi yang lalu ya. Kita terhindar dari tukang sihir, dari kejahatan hewan, entah itu hewan, entah manusia. Kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anakku, setelah diskusi kita bisa paham apa makna Quran surah Al-Falaq. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau meminta kalian membacakan Quran surah Al-Falaq dengan tepuk ya. Ya, kita akan bersama-sama menggunakan tepuk surat Al-Falaq. Satu kali ya, yang semangat. Oke. Surat Al-Falaq. Artinya sesungguh ayatnya ada 5, diwajibkan di Mekah, dibaca saat sholat dan mengaji
Baiklah anak-anakku, setelah kita diskusi, ada tugas kalian yakni mengisi lembaran. Sebentar ada pertanyaan yang Ibu berikan, kalian bisa mengisinya untuk uji pengetahuan kalian ya. Ibu bagikan, silahkan kamu tulis nama, silahkan diisi. Untuk mengerjakan, silakan dikerjakan dengan sebaik. Baiklah, anak-anakku, waktunya sudah selesai. Bisa ketua kelas kumpul ya, silahkan. Sini Ibu bantu. Cepat. Iya. Terima kasih. Anak-anakku sudah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, hari ini kita sudah selesai diskusi. Nah, di sini anak-anakku, setelah kita belajar Quran Surah Al-Falaq, kiranya anak-anakku ada yang belum paham, bisa dipertanyakan hari ini ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh iya, silakan Nanda Mutmainah. Makna utama surah Al-Falaq. Pertanyaannya adalah, apa makna utama Quran Surah Al-Falaq? Ada yang bisa bantu menjawab? Saya, Bu. Oh iya. Makna Silakan, Nak. utama surah Al-Falaq adalah untuk mengajarkan kita agar sadar diri dan Iya. memohon perlindungan hanya kepada Allah. Iya, bagus. Jadi, makna utama dari Quran Surah Al-Falaq itu adalah untuk mengajarkan agar kita sadar diri dan selalu berlindung hanya kepada Allah. Itulah makna utama. Nah, baiklah anak-anakku, kiranya anak-anakku bisa mempelajari di rumah, bisa dari internet, dari buku-buku, dari sumber buku pelajaran, ataukah dari YouTube. Silahkan nandaku cari di rumah. Nah, baiklah, hari ini kita sudah selesai materi hari ini. Untuk minggu depan, materi kita adalah menuliskan Quran Surah Al-Falaq. Kita akan belajar menulis huruf awal, huruf tengah, huruf akhir. Karena itu, hari ini selesai kita mengetahui apa makna membaca Quran Surah Al-Falaq beserta artinya. Untuk minggu depan, kita menuliskan Quran Surah Al-Falaq. Demikianlah nak materi untuk hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, untuk masa depan kalian, supaya kalian itu lebih paham mengenai kandungan surah-surah Al-Quran. Untuk itu, nandaku, Ibu minta tolong. Alhamdulillah.